Assalamualaikum, apa kabar adik-adik? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Kita belajar lagi ya. Jumpa lagi bersama saya Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang listrik dinamis. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang kuat arus, ada rangkaian listrik, ada hukum Kirchhoff, ada hukum Ohm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber arus listrik. Baik, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, mari kita awali kegiatan kita pagi ini dengan berdoa. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan materi. Simak baik-baik videonya ya. Sumber arus listrik yaitu segala sesuatu yang dapat menghasilkan arus listrik atau suatu alat yang dapat menghasilkan arus listrik. Listrik adalah suatu energi. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka untuk menghasilkan energi listrik perlu adanya alat yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik. Secara umum, sumber arus listrik ada dua, yaitu sumber arus searah atau DC dan sumber arus listrik bolak-balik atau AC. Sumber arus listrik searah atau DC ada yang dihasilkan dari reaksi kimia yang disebut dengan elektrokimia. Contohnya elemen volta, baterai, dan akumulator atau aki. Sumber arus listrik sederhana tersusun dari tiga komponen ya. Yang pertama ada elektroda positif atau anoda, elektroda negatif atau katoda, dan yang terakhir ada zat elektrolit. Selanjutnya, sumber arus bolak-balik. Contohnya ada generator, ada dinamo. Dinamo arus bolak-balik ini yang sering kita temui, itu yang ada pada sepeda. Dinamo sepeda. Saya yakin adik-adik pernah melihat semua ya dinamo sepeda. Bagi yang belum pernah melihat dan di rumahnya punya sepeda, coba ditengok dulu, dilihat mana yang namanya dinamo, gitu ya. Berdasarkan bisa atau tidaknya diisi ulang, sumber arus listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama elemen primer, yaitu sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis. Contohnya apa? Contohnya ada baterai kering dan elemen volta. Yang sering kita temui itu baterai ya. Baterai kering itu contohnya mungkin di rumah adik-adik ada yang punya jam dinding. Biasanya kalau baterainya habis, jam dindingnya mati ya. Nah, baterai ini tidak bisa diisi ulang, harus diganti dengan yang baru. Yang kedua ada elemen sekunder, yaitu sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya habis. Contohnya akumulator atau aki, kemudian baterai lithium ion atau li-ion. Baterai ini biasanya digunakan pada HP atau kamera. Kalau ini bisa ya, baterai yang ini bisa diisi ulang. Contoh HP kita ngedrop, bisa dicas ulang. Nah, karena ini termasuk elemen sekunder. Bisa difahami ya? Yang pertama ada baterai. Ini sumber arus listrik searah. Yang pertama baterai. Baterai itu tersusun dari ada batang karbon atau C sebagai anoda atau elektroda positif. Kemudian batang seng atau Zn sebagai katoda atau elektroda negatif, dan campuran mangan dioksida MnO2 sebagai depolarisator, kemudian amonium klorida MH4Cl sebagai elektrolit. Coba simak baik-baik gambarnya. Nah, ini gambar dari baterai. Kalau ada punya baterai bekas di rumah, mau itu baterai bekas jam dinding, boleh dibuka, dibongkar, isinya dilihat, disamakan sama gambar yang ada di video ini. Yang kedua ada elemen volta, tersusun dari plat tembaga atau Cu sebagai
anoda atau elektroda positif, kemudian seng Zn sebagai katoda atau elektroda negatif, dan H2SO4 sebagai larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu apa? Larutan yang dapat menghantarkan listrik. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar dari elemen volta. Namun elemen volta ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahan dari elemen volta yaitu hanya dapat bekerja dalam waktu yang sangat singkat, waktu yang pendek, sehingga ini tidak cocok ketika kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga ada akumulator atau aki, tersusun dari plat timbal atau Pb sebagai katoda atau elektroda negatif. Yang kedua, plat timbal dioksida atau PbO2 sebagai anoda atau elektroda positif. Dan yang ketiga ada larutan asam sulfat atau H2SO4 sebagai larutan elektrolit. Untuk akumulator ini, Ibu yakin juga adik-adik sudah banyak yang tahu ya, sudah sering melihat, karena di kendaraan bermotor, di motor baik ataupun di mobil itu ada akumulator atau aki. Coba lihat, nah perhatikan gambar berikut. Inilah yang disebut dengan akumulator atau aki. Pernah melihat ya benda seperti ini? Selanjutnya, cara kerja akumulator. Saat akumulator atau aki digunakan, maka akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, setelah lama digunakan, maka aki atau akumulator ini akan kosong, sehingga perlu diproses pengisian pada aki. Kalau aki karena termasuk elemen sekunder ya, ketika habis bisa diisi. Pada proses pengisian akumulator ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Jadi kebalikannya ya, saat aki digunakan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Saat mengisi aki terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, sumber energi listrik. Karena terbatasnya barang tambang, energi tambang, listrik tidak hanya dihasilkan dari minyak bumi ataupun batu bara, tetapi juga ada beberapa sumber energi lain seperti matahari, angin, air, dan bioenergi. Sumber-sumber energi tersebut merupakan energi alternatif karena ketersediaannya di alam sangat banyak dan tidak pernah habis ya. Yang pertama, sumber energi alternatif yang pertama yaitu energi matahari. Matahari ini merupakan sumber energi terbesar ya. Melalui penggunaan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, penggunaan energi surya ini di Indonesia diterapkan dalam dua macam teknologi. Yang pertama, ada teknologi energi surya termal. Suhunya yang sangat tinggi dari energi surya termal ini digunakan untuk memasak. Contohnya kompor surya atau kompor matahari. Dan untuk mengeringkan hasil pertanian serta untuk memasak air. Yang kedua, energi surya fotovoltaik digunakan untuk menghasilkan listrik yang nantinya dapat digunakan untuk menyalakan lampu, memutar pompa air, menyalakan televisi, dan sebagai energi alat telekomunikasi. Ini contoh gambar panel surya. Ada yang pernah melihat di lingkungannya gambar seperti ini? Itu adalah panel surya. Selanjutnya, energi alternatif yang kedua dihasilkan dari energi angin. Contohnya kincir angin. Angin adalah salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik, di mana energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Contohnya ini ya, sumber dari energi angin. Ini contohnya.
Yang ketiga, energi air atau hydropower. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang sangat deras, itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, di mana arus sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator, sehingga energi geraknya dapat diubah menjadi energi listrik. Ini contohnya ya. Ini contoh PLTA yang ada di Karangkates di Jawa Timur ya. Energi alternatif yang terakhir yaitu bioenergi. Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Biomasa sendiri merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Limbah dari budidaya pertanian, bisa juga limbah budidaya perkebunan, kehutanan, peternakan, maupun perikanan juga dapat digunakan sebagai sumber bioenergi, di mana energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengubah biomasa menjadi bahan bakar nabati seperti etanol atau biodiesel. Nah, bahan bakar nabati ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Nah, ini ya beberapa sumber energi alternatif. Nah, itu tadi pembahasan materi tentang sumber arus listrik dan sumber energi listrik. Ibu ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang selalu setia dengan Ayo Belajar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kita di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.